Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, santri Kopi Pahit yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Kemudian besar harapan kita, virus corona pun Allah hilangkan dari negeri kita, sehingga kita bisa menunaikan sholat tarawih secara berjamaah, kembali bisa menunaikan kewajiban sholat Jumat secara seperti biasa. Kemudian kita pun bisa melakukan aktivitas taklim di satu ruangan secara bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah pun memberikan kita kelancaran rezeki walaupun dalam suasana virus corona ini. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian tentang fikih rumah tangga yang diambil daripada uraian kitab Uqudul Jan, di mana pengajian fikih rumah tangga sampai saat ini kita masih mempelajari tentang ringkasan-ringkasan daripada pasal-pasal yang akan ditunaikan, yang akan dijelaskan secara mendetail. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abih wa bi'udumihi fid darain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Al-fasl awwalu utawi pasal kang kaping awal fi bayani huquqi zaujati iku tetep ing dalem mertelakaken pirang-pirang hak bojo wedon al wajibat kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang. Pada pasal yang pertama ini akan menguraikan tentang hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, atau hak-hak istri yang wajib atas suami. Karena di dalam rumah tangga, istri mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh suami, dan suami pun mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Maka kita ketika menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Karena ketika kita mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka besar harapan kita akan bisa membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan jadilah rumah tangga itu merupakan rumah tangga yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik, dan juga rumah tangga bisa menjadi nilai pahala. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Tadi disebutkan bahwa hak yang pertama, pada pasal yang pertama adalah menguraikan tentang hak istri yang wajib atas suami. Bentuknya wahiyah husnul usroh, yang pertama adalah suami wajib mempergauli istrinya dengan baik. Dan Allah mengungkapkan dalam surat An-Nisa ayat ke-19, kalau tidak salah redaksi ayatnya berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiru, dan hendaklah kalian kaum suami mempergauli hunna terhadap istri bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Lafaz ashiru merupakan fil amr, yang menurut usul fikih itu galibnya fil amr itu kata kerja yang menunjukkan kepada perintah, itu galibnya menunjukkan kepada wajib. Memang di sini menunjukkan kepada wajib. Wajib suami mempergauli istri dengan baik. Kemudian lafaz asyara, lafaz ashiru akar katanya daripada asyara yu'ashiru mu'asyaratan. Dibawa kepada disiplin ilmu sorof, lafaz asyara adalah merupakan sulasi majid warna awal bab ketiga. Yang galibnya warna awal bab ketiga itu adalah bina musyarakah. Artinya timbal balik, walaupun nanti ada yang sepihak. Tapi di sini nanti ya bina musyarakah timbal balik, artinya kedua belah pihak harus bisa saling mempergauli dengan baik.
Hanya di sini ditekankan kepada suami karena memang suami itu sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawab. Ya. Jadi karena kita sebagai suami, sebagai pemimpin harus betul-betul menjalankan kepemimpinan kita karena suatu saat nanti kita akan dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu di antara kewajiban kita sebagai suami adalah mempergauli istrinya dengan baik. Dan bagaimana istri bisa menjadi istri yang baik kalau kita sebagai suami tidak mempergauli istri dengan baik. Kemudian tafsirannya daripada bil ma'ruf tersebut ketika merujuk dalam kitab Tafsir Jalalain adalah aibil ijmal fil kaul wan nafaqah wal mabit. Maksudnya bil ma'ruf tersebut adalah bil ijmal dengan memperbagus, memperbaiki. Maksudnya harus santun fil kaul, baik dalam segi ucapan, wan nafaqah maupun dalam segi pemberian nafaqah, harus adil dalam segi memberi nafaqah, wal mabit dan harus adil dari sudut menginap di rumah. Itu nanti ada penjabarannya. Tapi nanti di sini saya akan uraikan al-ijmal fil qaul dulu. Kita sebagai suami itu harus bisa mendidik istri agar berperilaku lebih baik lagi. Kemudian kita pun sebagai suami harus bisa mendidik istri agar ketika berbicara tersebut, pembicaraan istri pun santun. Tapi ketika menginginkan istri itu bicaranya santun, maka kita harus terlebih dahulu berusaha untuk berbicara, berkata-kata dengan istri dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang ramah. Ya, seperti itu. Karena tafsirannya bil ijmal, harufil kaul, harus ijmal dalam segi ucapan. Nah, tapi memang tidak ini tidak menutup kemungkinan kadang kita itu ucapan-ucapan kita itu begitu sering membuat perasaan istri jadi bersedih, begitu sering ucapan kita itu tidak bisa menghargai perasaan-perasaan istri. Kadang bahasa kita itu kasar, kadang kita itu kalau bersikap tidak dapat bersikap santun, itu kadang kita seperti itu. Nah, namanya juga manusia ya. Nah, kemudian ada salah satu kiat untuk bisa bersikap santun, berbicara sopan kepada istri. Caranya itu adalah kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan istri. Karena istri itu yang mendampingi kita. Istri itu yang tahu perangai kita. Kemudian istri berbakti kepada kita. Lihat kebaktiannya, lihat kebaikannya, karena dia yang mendampingi hidup kita. Jangan sekali-kali kita itu menghilangkan kebaikan-kebaikan istri hanya karena permasalahan yang sepele, hanya karena kita lebih mempertahankan ego kita, sehingga kita tanpa sadar berkata-kata kasar sehingga menghilangkan jasa-jasa istri. Padahal kata Rasulullah yang dicatat atau diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ada hadis yang berbunyi lam yashkurinas lam yashkurillah. Orang yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik, lam yashkurillah, maka orang itu tidak berterima kasih kepada Allah. Kita lihat realitanya bahwa orang yang begitu banyak melakukan kebaikan, begitu berjasa dalam kehidupan kita setelah orang tua dan guru, tentunya adalah istri. Istri kita yang mendampingi kita. Maka ingat kebaikan-kebaikannya. Karena manusia yang baik adalah orang yang selalu mengingat kebaikan orang lain, kemudian ingin membalas kebaikan tersebut dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan siapapun orang yang tidak mau mengingat kebaikan orang lain, maka dia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, husnul usrah. Kemudian wa mu'natuz zaujah. Yang kedua, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah suami harus membiayai kebutuhan pokok istri, membiayai istri, baik daripada segi pangan, sandang atau papan. Allah, Allah.
Ya Allah